Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan perkuliahan metodologi penelitian dengan topik jenis-jenis penelitian. Baik, kita akan mulai. Dalam materi perkuliahan kali ini, kita akan membahas jenis-jenis penelitian. Tentu, kalau Anda baca referensi dari berbagai macam buku tentang metodologi penelitian, Anda akan menemukan banyak sekali metodologi penelitian. Ya, nah di video ini mungkin hanya saya akan memberikan pengetahuan kepada Anda tentang dasarnya saja ya jenis-jenis penelitian. Nah, setidaknya jenis penelitian itu bisa terbagi ke dalam lima perspektif ya. Yang pertama berdasarkan tujuan, dan yang kedua berdasarkan pendekatannya, berdasarkan bidang ilmunya, kemudian berdasarkan tempat pelaksanaan penelitiannya dan berdasarkan jenis datanya. Jadi, eh, jangan heran kalau Anda ketika membaca literatur, banyak sekali jenis-jenis penelitian. Itu sangat bergantung kepada kategorisasinya. Berdasarkan apa jenis penelitian itu dikategorisasikan? Misalnya, penelitian dikategorisasikan berdasarkan tujuan. Nanti akan ada beberapa jenis penelitian. Kemudian berdasarkan pendekatannya, berdasarkan bidang ilmunya, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. eh, Nah, kita mulai dengan yang pertama, ya, kategorisasi jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian, ya. Nah, berdasarkan tujuannya, penelitian bisa dibagi ke dalam beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah penelitian eksploratif. Nah, dari kata eksploratif, kita bisa memaknai bahwa jenis penelitian ini tujuannya adalah menggali, ya, menggali secara luas informasi apapun yang diperoleh di lapangan tentang sebab-sebab suatu hal atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Ini mengeksplorasi ya. Biasanya ya eksplorasi itu datanya tidak terbatas pada soal angka bentuknya, tetapi juga informasi-informasi yang mungkin berupa pernyataan ya, cerita dari responden atau cerita dari informan penelitian dan lain-lain. Karena tujuannya adalah mengeksplor, jadi menggali informasi tentang suatu masalah penelitian sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Itu adalah metodologi eksploratif. Yang kedua adalah penelitian pengembangan, ya, atau mungkin bahasa eh, literatur di bahasa Inggrisnya adalah research and development, ya. Nah, penelitian ini tujuannya adalah untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, biasanya digunakan untuk menghasilkan suatu produk, ya. Apakah membuat suatu produk baru ataukah menyempurnakan produk-produk yang sudah ada, ya. Nah, eh, produk itu bisa berupa suatu benda, ya, bisa berupa suatu metode atau suatu layanan, ya, dengan melakukan percobaan sehingga akhirnya ditemukan prototipe tertentu atau produk tertentu yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat ya, banyak produk-produk yang dikembangkan melalui proses R&D, misalnya perusahaan-perusahaan di bidang jasa ataupun di bidang produk, ya sebut saja misalnya mobil gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, dari segi bentuk mobil saja, ya, misalnya kita sebut merek lah, misalnya bagaimana Honda Brio, ya, mobil Honda Brio. Anda lihat mobil Honda Brio pertama kali muncul itu bentuknya seperti apa. Dari situ kemudian muncul versi yang tahun berikutnya. Dengan ada perubahan-perubahan di grill depan, di lampu depan, tampak belakang, dan seterusnya. Kemudian terus sampai kepada yang terbaru. Nah, proses itu dihasilkan melalui namanya penelitian dan pengembangan. Dihasilkan suatu produk, kemudian dites kepada pasar. Oh, pasar lebih suka yang seperti ini tampilan belakangnya, tampilan depannya, lampunya lebih senang yang seperti apa gitu. Maka terus dikembangkan lagi produk baru lagi, produknya yang sifatnya adalah penyempurnaan dari produk-produk sebelumnya. Nah, itu contoh dari penelitian dan pengembangan, ya. Sama halnya juga misalnya di perangkat gadget. Kita lihat ya perubahannya dari gadget pertama kali ada sampai gadget yang terbaru itu
sangat banyak sekali perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu ya umumnya diperoleh melalui proses namanya penelitian dan pengembangan. Nah, kalau Anda mungkin tahu di perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi, bagian R&D itu adalah bagian yang paling strategis ya untuk menciptakan produk-produk baru atau penyempurnaan produk-produk yang sudah ada agar lebih diterima oleh pasar, lebih disukai oleh konsumen ya, dan membuat konsumen lebih loyal terhadap produk tersebut. Itu R&D ya. Berikutnya adalah ada penelitian verifikatif namanya. Seperti apa? Nah, tipe atau jenis penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang tujuannya adalah menguji kembali penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalnya Anda baca suatu artikel ilmiah ya di jurnal, kemudian dari situ Anda merasa ragu ya, ingin menguji apakah betul penelitiannya bertampak positif misalnya ya, pengaruh variabel X kepada variabel Y itu berpengaruh positif atau seperti yang dituliskan di jurnal itu gitu. Anda tidak percaya gitu dan kemudian Anda ingin mengujinya kembali. Nah, itu namanya penelitian verifikatif gitu ya. Nah, berikutnya adalah ada penelitian kebijakan ya atau research for policy ya. Eh, nah, jenis penelitian ini adalah penelitian yang untuk kepentingan pembuatan kebijakan. Jadi misalnya mau di pemerintah sedang menangani isu sebut saja misalnya kemiskinan gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut, maka pemerintah melakukan studi ya, melakukan penelitian. Kira-kira kebijakan apa yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di suatu kota misalnya gitu. Maka dari situ kemudian dilakukan penelitian, dihitung berapa biaya segala macamnya, dihitung cost benefit analisis segala macam gitu ya, sampai akhirnya menemukan kebijakan yang paling tepat diberlakukan di suatu negara atau di kota tersebut adalah kebijakan apa. Gitu ya. Jadi ada jenis kebijakan, jenis penelitian yang tujuannya adalah untuk membuat suatu kebijakan, ya, atau bisa juga penelitian kebijakan dalam penelitian kebijakan itu ada dua ya. Yang pertama adalah research for policy. Jadi suatu penelitian yang tujuannya adalah untuk merumuskan suatu kebijakan, untuk mengusulkan suatu kebijakan, gitu ya. Nah, outputnya adalah formulasi kebijakan, ya, atau paling tidak rekomendasi kebijakan, ya. Kemudian yang kedua adalah policy research. Nah, ini kebalikannya. Kalau policy research, kebijakannya sudah ada, kemudian diteliti apakah kebijakan itu berhasil atau tidak. Misalnya, pemerintah saat ini memberlakukan program makan bergizi gratis, ya, untuk pemenuhan gizi anak. Nah, ini menarik kalau kita mau teliti dari segi kebijakan. Betulkah pemberian makan MBG ya melalui program MBG itu meningkatkan status gizi anak? Nah, ini menarik untuk diteliti ya. Kita perlu ukur nih anak-anak yang mendapatkan MBG ya sebelumnya seperti apa, kemudian dengan MBG yang diberikan ya tambahan gizinya seperti apa, apakah itu memenuhi angka kecukupan gizi untuk anak usia tersebut. Nah, ini menarik. Nah, maka dianalisis apakah setelah misalnya 6 bulan ataukah setelah setahun mendapatkan menu MBG dari program pemerintah, apakah status gizi anaknya meningkat atau tidak. Nah, itu menarik ya. Ya, jadi tujuan dari penelitian kebijakan ini ada dua. Pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan atau formula kebijakan atau rumusan kebijakan. Atau yang kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Apakah kebijakan itu sudah berhasil atau tidak. Baik. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Nah, berdasarkan tujuan juga ada yang disebut dengan penelitian dasar, ya. Apa itu? Pertama, penelitian dasar itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori. Jadi ini basic ya. Artinya eh, menemukan sesuatu yang mungkin secara orang awam tidak ada faedahnya gitu. Atau manfaatnya apa sih gitu. Manfaatnya lebih kepada pengembangan ilmu pengetahuan saja gitu ya. Jadi penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori ya, menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum diketahui. Ya, misalnya
membuat suatu teori baru ya atau mengembangkan teori yang sudah ada ya tapi dengan pengembangan-pengembangan pada bagian-bagian tertentu apakah pada konsep tertentu apakah dengan penambahan variabel tertentu atau indikator tertentu ya itu penelitian dasar. Yang kedua adalah penelitian penelitian terapan. Nah, kalau penelitian terapan tujuannya adalah untuk memecahkan masalah kehidupan secara praktis ya. Jadi penelitian yang dilakukan tujuannya adalah untuk menerapkan teori. Teorinya sudah ada, coba diterapkan. Misalnya teknik untuk menyelesaikan kemiskinan gitu ya. Secara teori kemiskinan bisa diselesaikan dengan misalnya pemberdayaan. Ada banyak teori-teori pemberdayaan gitu ya. Nah, kemudian teori itu diterapkan pada masyarakat tertentu. Nah, apakah penerapan eh, teori atau pendekatan tentang pemberdayaan itu bisa bekerja dengan baik dan membuat orang itu bisa berdaya atau tidak, gitu ya. Kemudian menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan pada masalah-masalah yang sifatnya praktis. Jadi, nah, penelitian terapan itu artinya berarti kita harus pelajari dulu teorinya. Nah, dari teori itu kita terapkan untuk konteks masalah yang dihadapi atau masalah yang akan diselesaikan melalui suatu penelitian. Nah, kemudian berikutnya ada lagi eh, penelitian pengembangan ya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan. Ya, umumnya penelitian ini dilakukan secara bertahap, jadi terus-menerus longitudinal gitu ya. Jadi produk satu kemudian dipakai di pasar, tahu responnya seperti apa, apakah pasar suka atau menolak atau segala macam gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi produk berikutnya terus saja ya. Nah, itu research and development ya. Oke, nah berikutnya kita masuk ke yang kedua, kategorisasi jenis penelitian yang kedua adalah berdasarkan pendekatannya. Nah, berdasarkan pendekatannya, jenis penelitian terbagi atas pertama pendekatan longitudinal. Seperti apa? Nah, ini longitudinal itu artinya long, ya, panjang. Jadi penelitian dilakukan dalam periode waktu yang lama, ya, pada suatu aspek tertentu dan objek yang sama. Em, Anda mungkin pernah dengar ya bahwa ada suatu penelitian di Amerika sana gitu. Anak TK dikumpulkan di satu ruangan, kemudian di meja itu di 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 jadi mereka kayak melingkar begitu ya, melingkar gitu. Nah, di tengahnya ada meja, kemudian di situ ada makanan. Nah, kemudian gurunya bilang, anak-anak di sini ada makanan, di meja ada makanan, tetapi jangan diambil dulu ya, gitu. Nanti diambilnya. Nah, ibu atau gurunya itu izin mau keluar dulu sebentar, tapi tolong jangan sentuh makanan itu atau jangan memakan makanan itu. Nah, gurunya keluar, kemudian diamatilah gitu ya peristiwa itu. Kemudian gurunya masuk lagi, ternyata ada anak yang tidak sabar. Jadi ketika gurunya sedang di luar, mereka ambil makanan itu, ya, ambil makanan itu. Nah, setelah itu mungkin sekitar itu kan masih TK ya. Nah, puluhan tahun kemudian, mungkin sekitar 20 atau 30 tahun kemudian, ya, anak-anak ini diteliti lagi gitu. Ternyata anak-anak yang mengambil makanan, ya, ada anak-anak yang ketika kata gurunya tunggu jangan dulu ambil makanan, gurunya keluar. Nah, anak-anak yang mengambil makanan ini ternyata perilakunya kurang baik. Ya, perilakunya kurang baik, mungkin ada yang terlibat korupsi dan segala macam gitu loh ya. Pokoknya intinya perilakunya kurang baik. Nah, di usia dia sudah masuk ke dunia masuk karirnya gitu. Nah, itulah yang kemudian dikenal dengan istilah penelitian yang disebut dengan delay gratification. Jadi anak-anak yang mampu menahan diri untuk mengambil sesuatu, ternyata itu di masa depannya itu adalah anak-anak yang lebih berhasil dibandingkan dengan anak-anak yang tidak sabar menahan. Padahal nanti akan dikasih itu permen gitu. Cuma di delay ya. Nah, dari situ muncullah teori apa namanya pendekatan-pendekatan baru ketika kita mengasuh anak ya. Jadi kalau anak minta sesuatu jangan langsung dikasih.
Biarkan dulu dia meminta gitu ya. Biarkan dulu dia membangun kreativitasnya untuk mencari cara supaya mendapatkan sesuatu gitu. Maka kemudian dikasih. Nah, sama halnya ketika bayi misalnya ya, ketika bayi menangis, ya jangan langsung dikasih misalnya ASI gitu, tapi biarkan dulu anak itu, bayi itu berusaha sekeras mungkin untuk meminta ASINya. Mungkin nangisnya makin keras, biarkan saja dulu gitu. Biar anak belajar delay gratification. Belajar bekerja keras bahwa untuk mendapatkan ASI dari ibunya saja dia butuh nangis yang lebih lama, nangis yang lebih panjang. Itu bentuk edukasi ya contohnya. Jadi dari longitudinal research ini kita bisa melihat bahwa eh, dalam jangka panjang dampak yang dilakukan semasa kecil itu seperti apa. Kemudian misalnya kalau kita belajar tentang teori eh, cognitive development ya, oleh Jean Piaget itu eh, beliau meriset tentang perkembangan kognitif pada manusia. Dari mulai lahir sampai ke dewasa gitu. Nah, itu adalah yang kita mungkin tahu ada apa tahapannya adalah sensori motor ya, kemudian op- pra-operasional, operasional konkret, operasional formal dan seterusnya. Nah, tahapan-tahapan itu adalah produk dari riset yang digunakan menggunakan pendekatan longitudinal. Jadi meneliti orang, meneliti anak itu dari mulai lahir terus diikutin ya sampai dia dewasa. Itu penelitian longitudinal. Oke, jadi nanti kalau Anda di bidang keluarga mau riset gitu ya, menggunakan riset longitudinal, misalnya Anda ingin melihat pasangan suami istri gitu ya, yang misalnya bagaimana dia berinteraksi sampai dia nanti di masa akhir atau mungkin di masa di usia 50-an gitu ya. Bagaimana perkembangannya dia gitu. Itu namanya riset longitudinal. Berikutnya adalah yang disebut dengan research dengan pendekatan cross-sectional. Seperti apa? Nah, kalau tadi kan jangka waktunya panjang gitu ya, diteliti terus ya. Nah, kalau ini penelitian dilakukan dalam periode waktu tertentu hanya sekali saja pada suatu aspek tertentu dan objek yang berbeda. Nah, jadi research cross-sectional itu biasanya digunakan oleh mahasiswa ya ketika misalnya survei gitu. Sekali saja riset pada apa namanya pada populasi atau sampel yang ditelitinya gitu. Jadi sebarin angkat sekali itu namanya cross sectional gitu. Tidak panjang. Ini kebalikannya dengan longitudinal. Kalau longitudinal itu panjang gitu ya. Riset awal, kemudian lihat perkembangan berikutnya terus gitu ya dalam jangka waktu yang lama. Kalau cross sectional, survei ambil data sekali selesai gitu. Berikutnya kita lihat berdasarkan bidang ilmu. Nah, ini banyak sekali ya. Pertama adalah tentu bidang pendidikan, muncul namanya penelitian pendidikan. Ya, jadi kalau Anda cari buku tentang metodologi penelitian, mungkin akan ada satu buku judulnya adalah Metodologi Penelitian Pendidikan, gitu ya. Yaitu eh, penelitian yang fokus kepada ruang lingkupnya ilmu pendidikan saja. Ada juga mungkin penelitian sejarah. Nah, secara metodologi pasti berbeda dengan penelitian pendidikan ya. Jadi penelitian sejarah di sini adalah penelitian yang digunakan untuk bagaimana menggali ya menggali informasi dalam konteks ruang lingkup ilmu sejarah. Bagaimana misalnya eh, Gunung Padang, kemudian bagaimana peristiwa kemerdekaan Indonesia, terus sejarah manusia prasejarah, kemudian bagaimana kerajaan-kerajaan Indonesia. Nah, itu adalah contoh-contoh penelitian sejarah. Nah, ini pasti setiap keilmuan beda. Jadi misalnya ada di bidang teknik, tentu ada keilmuan tersendiri metodologinya. Kemudian di bidang psikologi pasti ada penelitian psikologi. Kemudian di bidang sains juga ada pendekatan penelitian sains. Maka di bidang keluarga juga ada penelitian keluarga. Di mata kuliah ini kita belajar metodologi penelitian secara umum. Nanti di semester berikutnya Anda akan belajar tentang metodologi penelitian keluarga. Lebih spesifik, lebih kontekstual untuk konteks penelitian keluarga, begitu. Oke, nah berikutnya
Metode penelitian juga dibagi berdasarkan tempatnya, ya. Ada yang disebut dengan penelitian laboratorium. Apa itu? Ya, penelitian yang dilakukan dengan melakukan percobaan bertempat di laboratorium. Tentu laboratorium di sini bisa lab dalam arti ruangan, bisa juga lab school, sekolah laboratorium misalnya gitu ya, atau lab dalam bentuk yang lainnya, atau lab komputer, lab eh, apapun ya, lab fisika, lab kimia dan segala macam. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan di laboratorium. Kemudian yang kedua adalah penelitian perpustakaan ya. Jadi ini yang diteliti adalah yang diteliti adalah literatur gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya Anda ingin meneliti naskah kuno yang ada di Perpustakaan Nasional, atau Anda ingin meneliti tentang teks sastra gitu ya, atau Anda ingin meneliti eh, penelitian keluarga tetapi dari literatur literatur yang sudah ada, itu namanya penelitian kepustakaan ya. Berikutnya adalah penelitian lapangan. Nah, penelitian lapangan adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan langsung di lokasi penelitian yang sesungguhnya, misalnya di kalau misalnya di bidang pertanian ya di sawah gitu, di kebun gitu ya. Kalau di bidang penelitian sosial maka Anda ke masyarakat ya, kemudian melakukan penelitian kepada objek masyarakat yang diteliti. Apakah misalnya orang tuanya, ibu rumah tangganya, anak-anaknya, remaja gitu, atau misalnya eh, anak jalanan gitu ya, dan lain-lain. Itu contoh kalau kita melakukan penelitian di lapangan. Oke. Nah, berikutnya, berdasarkan jenis datanya, penelitian juga dibedakan. Pertama adalah penelitian kuantitatif, ya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berbentuk angka, gitu, atau kualitas, sesuatu kualitas yang bisa diangkakan. Misal, misalnya baik, sangat baik, itu kan kualitas gitu. Tapi kemudian bisa diangkakan. Jadi kalau misalnya sangat baik itu Anda angkakan menjadi 4 gitu. Baik itu eh, 3. Cukup baik misalnya 2 gitu ya. Kurang baik misalnya 1. Nah itu. Jadi kualitas yang diangkakan. Ya. Jadi kalau metode penelitian kuantitatif itu adalah pertama datanya berbentuk angka, sudah pasti angka. Misalnya Anda ingin mengukur tinggi badan. Apakah tinggi badan berpengaruh terhadap IPK misalnya? Tinggi badan kan pasti angka ya, berapa senti tingginya. Kemudian IPK pasti angka, 3, sekian, 2, sekian, itu pasti bentuknya adalah angka. Maka itu sudah pasti metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Tetapi ada juga, misalnya Anda ingin melihat, Anda ingin meneliti bagaimana perilaku orang, ya, bagaimana perilaku orang belajar. Anda ingin melihatnya dari segi frekuensi, seberapa sering misalnya. Kemudian pilihan Anda buat angket, kemudian pertanyaannya ada selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah misalnya. Selalu Anda skornya 5 gitu. Nah, berarti itu adalah kualitas yang diangkakan. Sering misalnya jadi 4 gitu ya. Kemudian kadang-kadang 3, jarang Anda angkakan menjadi 2, kemudian tidak pernah Anda angkakan 1 ya. Nah, 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah kualitas yang diangkakan. Karena aslinya selalu, sering ya, kemudian jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Misalnya gitu. Oke, kemudian ciri lainnya penelitian kuantitatif adalah pengolahan datanya atau analisis datanya menggunakan statistika. Baik statistik deskriptif, mencari misalnya mean, median, mean itu rata-rata ya, rata-rata, modus, standar deviasi, variance, persen, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah metode penelitian kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif datanya berbentuk kata-kata, pernyataan atau kualitas. Nah, ini tidak diangkakan ya. Misalnya Anda mewawancarai orang kemudian dia menjawab. Menjawab tentu bentuknya adalah kata-kata kan gitu. Kata-kata. Nah,
meskipun dalam kata-kata itu ada angka, itu tidak dianggap sebagai kuantitatif gitu. Misalnya, ibu anaknya berapa? Anak saya tiga gitu. Anda tidak akan mengolah anak tiga itu menggunakan analisis kuantitatif, tapi Anda akan melihat itu dengan metode kualitatif ya. Jadi bentuknya adalah kata-kata. Yang ingin ditanya kepada responden itu adalah meminta jawaban-jawaban yang panjang, informasi yang lebih detail, informasi yang lebih mendalam, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah, bagaimana kalau mixed method? Nah, ini kan kuantitatif, ada kualitatif, kemudian ada lagi gabungan di antara keduanya disebut dengan metode penelitian mixed method atau metode campuran atau gabungan. Nah, nanti kita akan belajar secara khusus tentang mixed method ya, yang menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Ada yang bersamaan mengumpulkan datanya, ada kuantitatif dulu baru kualitatif, atau ada yang kualitatif dulu baru kuantitatifnya. Nah, itu ada. Nanti kita akan bahas di video berikutnya, gitu ya. Oke, berikutnya berdasarkan kealamiahan tempat penelitian. Nah, jadi berdasarkan kealamiahan tempat penelitian, metode penelitian dibagi ke dalam pertama metode eksperimen, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mencari pengaruh dari treatment atau perlakuan tertentu. Jadi eksperimen itu berarti menguji cobakan sesuatu. Ya, misalnya Anda ingin mengujikan, Anda misalnya game apa game, Anda misalnya developer game, pengembang game ya di gadget gitu. Udah Anda buat satu game untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak gitu. Kemampuan anak dalam berbahasa. Maka Anda buat gamenya, gamenya sudah jadi gitu ya. Nah, Anda uji cobakan kepada orang, dilakukan pretest, kemudian diminta mereka intens untuk menggunakan game itu, kemudian dilakukan post test. Ada perubahan atau tidak? Kalau ada perubahan, perubahan yang signifikan, dilakukan uji beda, maka dianggap bahwa aplikasi tersebut berhasil. Ya, nah, eksperimen nggak mesti barang kalau dibuat sendiri mungkin seperti R&D ya, tapi eksperimen itu bisa saja misalnya Anda menggunakan game yang sudah ada ya, game yang sudah Anda, tapi Anda fokusnya kepada treatmentnya, mencobakan itu ya, mencobakan sesuatu kepada kelompok sasaran tertentu. Oke, itu adalah penelitian eksperimen. Berikutnya adalah penelitian survei. Penelitian survei mungkin Anda sudah tahu ya, Anda biasa ngisi survei. Jadi metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, ya, bukan buatan. Jadi eh, peserta atau responden ya yang mengisi angket itu adalah mereka tidak dikondisikan gitu. Kalau eksperimen kan mereka disiapkan dulu ada 10 orang. Saya contohkan tadi ya, kalau misalnya bentuknya adalah aplikasi. Misalnya Bapak Ibu ini ada aplikasi, silahkan pakai apa gunakan aplikasi ini kepada anak Bapak Ibu yang usianya masih 3 tahun. Silahkan gunakan game ini 1 jam sehari misalnya. Maka mereka melakukan apa yang Anda sebagai peneliti perintahkan gitu. Kemudian nanti dites. Nah, kalau survei tidak seperti itu. Jadi langsung saja misalnya bentuknya adalah angket, Anda sebarkan. Jadi tidak melakukan pengkondisian kepada responden, tidak melakukan pengkondisian kepada sampel yang Anda teliti, gitu ya. Jadi, nah, peneliti meminta mereka untuk mengisi instrumen saja, gitu ya. Jadi tidak ada perlakuan khusus kepada mereka. Jadi mereka hanya diminta untuk mengisi instrumen. Jadi peneliti hanya melakukan pengumpulan data saja. Jadi tidak ada treatment gitu ya, tidak ada perlakuan harus melakukan apa atau sampel diberi perlakuan apa. Tidak ya. Nah, berikutnya adalah penelitian naturalistik. Nah, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan penelitian tidak membuat perlakuan. Jadi nggak ada perlakuan, nggak ada treatment apapun gitu ya. Nggak ada sesuatu yang dicobakan. Penelitian bersifat emik. Emik itu artinya berdasarkan pada kondisi real ya, lapangan. Misalnya Anda ingin meneliti bagaimana perilaku burung cendrawasih di Papua. Maka kalau Anda suka nonton National Geographic atau Love Nature gitu ya,
Anda melihat bagaimana proses mereka mengamati di hutan itu. Mereka pasang kamera di mana gitu ya. Nah, itu adalah penelitian naturalistik gitu. Jadi mereka meneliti bagaimana perilaku hewan alamiahnya di sana seperti apa gitu. Bagaimana misalnya burung cendrawasih itu makan, bagaimana burung cendrawasih itu kawin, bagaimana perilaku mereka ketika misalnya burungnya sedang bertelur dan seterusnya. Nah, itu penelitian naturalistik. Termasuk juga kalau Anda meneliti secara kualitatif. Misalnya Anda ingin meneliti bagaimana perilaku keseharian suku Baduy gitu ya. Anda melakukan penelitian datang saja ke Baduy. Lihat saja bagaimana pola mereka hidup ya. Mungkin Anda perlu tinggal di sana 1 bulan gitu ya. Lihat bagaimana keseharian mereka dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana mereka bercocok tanam. Itu naturalistik ya. Tidak ada percobaan ya gitu. Kita lihat apa adanya eh, objek yang Anda teliti. Itu namanya penelitian yang naturalistik. Oke. Nah, berikutnya ada juga namanya metode penelitian deskriptif. Seperti apa itu? Ya, metode deskriptif adalah metode dalam meneliti sesuatu ya, bisa sekelompok manusia atau objek selain manusia ya, atau satu set kondisi atau satu pemikiran atau peristiwa di masa yang saat ini. Jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu berarti menggambarkan ya realitas ya. Untuk membuat deskripsi, memberikan gambaran, memberikan informasi secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, misalnya perilaku anaknya seperti ini, orang tuanya seperti ini, dan seterusnya ya. Kemudian sifat-sifatnya orang tuanya misalnya penyayang, anaknya pemarah, dan seterusnya, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Orang tuanya begini, ternyata anaknya begini. Anaknya begini, ternyata karena orang tuanya begini. Nah, itu adalah metode penelitian deskriptif. Jadi untuk mendeskripsikan suatu realita yang diteliti ya. Nah, metode deskriptif juga disebut sebagai metode survei. Nah, jenis metode deskriptif yang pertama adalah metode survei, ya, yaitu penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual. Penelitian dilakukan dalam waktu bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus ataupun sampel. Sensus itu kalau misalnya anda meneliti remaja satu kelurahan. Satu kelurahan itu ada 1.000. Nah, 1.000-1.000-nya ya, remaja 1.000 itu yang dijadikan yang mengisi instrumen gitu ya, mengisi angket. Maka itu disebut sebagai sensus. Kalau sampel berarti hanya ngambil sebagian dari 1.000 itu. Misalnya pakai rumus ya ketemunya hanya 300, maka Anda hanya mengambil 300 dari 1.000 remaja yang ada di tempat penelitian tersebut. Oke. Nah, berikutnya adalah nah, ini banyak sekali ya survei yang bisa sebagai contoh, misalnya survei produksi, misalnya berapa sih produksi pertanian, misalnya beras, apa namanya, padi di Jawa Barat gitu ya. Kemudian produksi eh, kakao gitu ya, kopra dan seterusnya. Tata niaga, misalnya berapa sih nilai apa namanya volume impor mobil gitu ya, atau volume ekspor misalnya kopra dan seterusnya. Kemudian survei usaha tani yang tadi saya ceritakan ya, apa namanya penghasilan tani, berapa sih penghasilan petani tebu, berapa penghasilan nelayan gitu ya. Survei sosial, kemudian survei pendapat umum ya, misalnya apakah mereka setuju dengan MBG atau tidak, apakah misalnya masyarakat setuju dengan kebijakan WFA diberlakukan saat ini karena efek dari konflik Iran dengan Israel dan Amerika gitu dan seterusnya. Itu survei pendapat umum ya. Kemudian berikutnya adalah survei politik ya. Misalnya saya pernah jadi surveyor di suatu lembaga penelitian. Jadi saya meneliti misalnya masyarakat tuh lebih suka figur yang seperti apa. Kemudian kalau penelitian dilakukan saat itu dia akan memilih siapa. Nah, itu adalah survei politik ya. Kemudian survei pendidikan dan persekolahan. Ya, misalnya anda mungkin waktu SMA pernah mengisi survei lingkungan belajar atau Sulingjar ya.
itu adalah survei untuk melihat apakah lingkungan belajar, apakah ekosistem sekolah itu kondusif untuk membuat siswa bisa belajar dengan nyaman, bebas dari diskriminasi dan lain-lain begitu ya. Jadi metode survei, termasuk juga survei keluarga, survei ekonomi dan lain-lain ya. Yang kedua adalah bagian dari metode deskriptif adalah metode studi kasus ya. Seperti apa? Ya, penelitian seperti ini ya eh, fokus suatu aspek fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Jadi misalnya Anda ingin studi kasus tentang eh, perilaku agresi, ya, perilaku menyerang gitu. Studi kasus pada misalnya kasus tawuran di mana misalnya gitu. Itu namanya studi kasus ya. Jadi Anda fokus kepada kasus tertentu ya dari suatu objek yang diteliti. Nah, yang diteliti bisa berupa individu, bisa kelompok, bisa juga bentuknya adalah lembaga, ya, bisa juga masyarakat. Tujuannya adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat, serta karakter khas ataupun status dari individu tertentu yang diteliti ya. Tergantung kepada Anda mau telitinya kasus apa gitu, case-nya apa. Contoh yang diteliti misalnya perilaku anak jalanan. Jadi Anda mengamati terus bagaimana perilaku mereka ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, mereka perginya kemana saja, aktivitas selama di jalannya apa saja, kemudian kalau mendapatkan uang, uangnya dari mana saja, berapa banyaknya, kemudian uang itu dipakai untuk apa saja. Nah, itu adalah metode studi kasus ya. Atau misalnya Anda ingin meneliti sekelompok siswa yang drop out gitu. Misalnya ada 10 orang di suatu sekolah yang drop out tahun ini. Anda lihat orang ini pertama kenapa drop out. Kemudian yang kedua faktor apa yang membuat dia drop out. Ya, misal apakah siapa yang mempengaruhi dia untuk drop out? Apakah ada tekanan dari keluarga atau ada dari teman dan seterusnya. Kemudian aktivitas apa yang dilakukan mereka setelah drop out, apakah mereka bekerja, ya, ataukah mereka menganggur saja di rumah saja dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian perilaku tahanan, misalnya Anda ingin melihat bagaimana perilaku tahanan anak ya yang ada di lapas, seperti apa perilaku mereka, gitu ya. Termasuk perilaku keluarga di pedesaan, di perkotaan. Anda ingin melihat apa sih bedanya antara perilaku keluarga di pedesaan dengan di perkotaan. Itu adalah contoh metode studi kasus. Nah, berikutnya adalah ada metode deskriptif komparatif. Nah, tujuannya adalah ingin menjawab pertanyaan tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab, ya, atau terjadinya atau munculnya fenomena tertentu, ya. Nah, misalnya terkait dengan waktu, ya, apakah jangkauan waktunya adalah masa sekarang? Kemudian faktor penyebab tersebut dijadikan sebagai dasar pembanding. Nah, misalnya Anda ingin melihat ya, anak tuh usianya sama, kenapa yang satu, misalnya ada anak kembar gitu ya, yang satu rajin belajarnya, yang satu malas gitu. Anda ingin bandingkan kenapa, faktor apa sih yang membuat mereka berbeda gitu. Apakah pengasuhan, apakah dibedakan oleh orang tuanya atau tidak gitu. Apakah diperlakukan sama? Ketika diperlakukan sama, maka apa yang membuatnya berbeda? Nah, itu contoh pertanyaan-pertanyaan kalau kita ingin studi komparatif ya, deskriptif komparatif. Oke. Nah, berikutnya adalah metode eksperimen juga bagian dari metode deskriptif ya untuk mengadakan manipulasi artinya melakukan perubahan-perubahan pada objek. Misalnya orang diminta melakukan apa, diminta menonton video edukasi selama seminggu gitu. Kemudian kita lihat apa yang terjadi pada dia gitu ya. Kemudian kita ada satu kelompok lagi kontrol yang tidak diberikan perlakuan apapun sebagai kelompok yang mengontrol gitu. Oke, nah itu metode eksperimen ini sudah kita ulas di sebelumnya. Nah, berikutnya, em, oke, apa yang menjadi perbedaan? Kita tadi bicara tentang kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Nah, pertama kita bedakan berdasarkan langkah penelitian. Kalau riset kuantitatif, segala sesuatunya direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Jadi kalau kita simpelnya ya, dalam skripsi ya, itu adalah nyusun bab satu dulu,
kemudian bab 2, kemudian bab 3. Setelah itu baru mengumpulkan data ke lapangan, saya itu ngolah data, selesai. Ngolah data, pembahasan, selesai. Bab 5 gitu ya. Nah, kalau metode kualitatif ya, langkah penelitian itu baru diketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai. Jadi bisa jadi bab satu selesai sementara. Masuk bab 2 selesai sementara. Bab 3 selesai sementara. Kemudian pas pengumpulan data, oh ternyata ya masalah yang sesungguhnya bukan itu, bukan yang sudah saya tuliskan di bab satu. Maka kembali lagi ke bab satu, bab satunya diubah lagi. Nah, ketika masalahnya berbeda, bisa jadi teorinya berbeda, maka bab 2-nya dirubah lagi. Oke, ketika teorinya berbeda, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian juga akan berbeda. Bab 3 juga berubah lagi, gitu. Jadi, dalam riset kualitatif bisa jadi ya langkah penelitiannya itu tidak linier, bisa akan berputar, ya. Jadi bab satunya akan diubah lagi, bab 2-nya akan diubah lagi, tergantung kepada dinamika yang terjadi di tempat penelitian, ya, atau berdasarkan dinamika data yang diperoleh dalam proses penelitian. Nah, kemudian dari segi hipotesis ya, dalam riset kuantitatif tujuannya adalah mengajukan hipotesis yang akan diujikan ya. Hipotesis menentukan hasil yang diramalkan, apakah hipotesis terbukti atau tidak. Nah, sementara kalau dalam riset kualitatif itu eh, jarang menggunakan kata hipotesis ya, atau tidak menggunakan atau tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya, tetapi dapat lahir selama penelitian berlangsung tentatif ya. Jadi hasil penelitian terbuka, bukan pengujian hipotesis. Sekali lagi ya, riset kualitatif bukan pengujian hipotesis. Gitu. Oke. Nah, walaupun dalam riset kualitatif di referensi yang lain juga ada yang menggunakan hipotesis, namanya hipotesis kerja ya, hipotesis kerja. Kalau dalam kuantitatif adanya hipotesis nol atau H0 dan hipotesis aktivitas atau HA ya. Oke, berikutnya em, dari segi desain penelitiannya tadi sudah saya ceritakan bahwa langkah-langkah penelitiannya itu fix untuk kuantitatif ya, dan hasil yang diharapkan juga sudah clear. Pengujian hipotesis nanti ujung-ujungnya adalah hipotesis terbukti atau hipotesis nol terbukti atau hipotesis nol ditolak, atau hipotesis aktivitas HA diterima atau HA ditolak. Itu saja. Kalau kualitatif, desain penelitiannya fleksibel. Tadi saya bilang ya, bab satu, bab 2, bab 3, muter-muter datanya ketemu yang berbeda ya, masalahnya ternyata bukan itu, balik lagi ke bab satu gitu ya. Jadi desain penelitiannya sangat fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan dari awal. Semuanya sangat dinamis tergantung pada data penelitian yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Oke. Nah, kemudian perbedaan berikutnya dilihat dari pengumpulan datanya. Riset kuantitatif ya, pengumpulan datanya memungkinkan untuk diwakilkan. Diwakilkan dalam bentuk link Google Form, diwakilkan dalam bentuk angket, diwakilkan pengiriman angketnya oleh orang lain atau yang melakukan penyebaran angketnya orang lain. Bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau riset kualitatif nggak bisa, pengumpulan datanya selalu harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Karena peneliti yang punya sensitivitas terhadap masalah itu. Peneliti yang punya penguasaan teori yang lebih mendalam tentang masalah yang ditelitinya. Jadi ketika dia menemukan fenomena-fenomena yang unik ya, itu sudah apa namanya? eh sudah sensitif. Jadi peneliti akan sangat sensitif melihat fenomena. Karena ketika kita melihat suatu peristiwa di lapangan, gitu ya, kalau bukan penelitinya, mungkin kita akan mengabaikan peristiwa itu. Padahal peristiwa itu adalah bagian dari sesuatu yang harus dikumpulkan datanya, harus dicatat, gitu. Ya, jadi riset kualitatif tidak bisa diwakilkan pengumpulan datanya, tidak bisa menggunakan orang lain, harus peneliti sendiri. Oke, analisis datanya, kalau riset kuantitatif, analisis datanya dilakukan setelah semua data terkumpul. Misalnya kalau Anda riset kuantitatif, sampelnya 100, maka nunggu lengkap dulu datanya 100 baru bisa diolah. Oke, jadi nunggu lengkap dulu datanya baru bisa diolah. Nggak bisa kalau baru masuk 50 Anda olah gitu ya, nggak bisa.
Sementara kalau riset kualitatif, pada saat kita mengumpulkan data, ya satu orang dari responden siapa, Anda catat gitu ya, bikin transkrip, dari transkrip itu bikin coding, kemudian Anda olah gitu. Nah, jadi begitu polanya. Jadi tidak nunggu sampai selesai sekian orang, tidak. Tetapi Anda eh, orang pertama mungkin baru sekali ketemu wawancara diolah, ketemu lagi orang orang yang sama lagi wawancara yang kedua diolah lagi gitu. Sampai datanya ketemu jenuh. Nah, ini jumlah datanya berapa juga sangat dinamis ya. Karena untuk riset kualitatif tidak ada batasan angka. Tapi ada batasannya adalah ketika redundant, ketika datanya berulang. Ketika datanya sudah jenuh, maka stop, dianggap selesai penelitiannya. Gitu. Nah, perbandingan antara kuantitatif dengan kualitatif. Oke. Nah, ini eh, Anda boleh screenshot layar ini ya untuk lebih dalam bagaimana membedakan antara riset kualitatif dengan riset kualitatif ya. Dari segi framework Anda bisa melihat ya perbedaannya. Misalnya ketika pertanyaan saja, saya masuk ke yang sangat mudah Anda pahami misalnya ya, tentang question format ya, format pertanyaannya. Nah, kalau riset kuantitatif close-ended, jadi pertanyaan tertutup ya. Jadi em, minta responden untuk memilih di antara pilihan selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah, itu aja. Nggak boleh menjawab di luar dari itu. Nah, itu close-ended ya. Kalau riset kualitatif open-ended, jadi pertanyaannya menurut Bapak kenapa ini begini gitu ya? Menurut Bapak atau apa yang Bapak lakukan sehari-hari? Jadi jawabannya akan sangat panjang ya. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Oke, berikutnya perbedaan berikutnya adalah antara kuantitatif dengan kualitatif. Tujuan analisisnya tadi ya. Kalau kuantitatif mau menguji hipotesis. Nah, kemudian apakah misalnya berapa koefisien korelasinya, seperti apa persamaan regresinya gitu ya, itu analisis sampai ke situ. Tapi kalau kualitatif lebih lebih dalam, apa faktor penyebabnya dan menguraikan hal-hal yang sifatnya sangat deskriptif, eh, kualitatif ya, hanya kualitas informasi-informasi yang lebih mendalam tentang suatu masalah yang diteliti. Tipe pertanyaannya tadi sudah saya contohkan ya. Kalau kuanti itu adalah close-ended, kalau kualitatif open-ended, pertanyaan yang terbuka. Tipe datanya dan instrumen yang digunakan. Kalau kuanti pasti datanya angka atau kualitas yang bisa diangkakan. Instrumennya berupa survei ya. Tapi kalau atau hasil pengukuran lainnya. Kalau kualitatif ya datanya pasti kata-kata, informasi kata-kata gitu ya, pernyataan gitu ya. Instrumennya peneliti sendiri. Jadi kalau riset kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri. Nggak bisa digantikan dengan angket, nggak bisa. Harus peneliti sendiri yang bertanya kepada responden gitu ya. Bukan responden maksud saya. Kalau kualitatif istilahnya adalah informan ya, bertanya kepada informan. Kemudian bentuk data yang dihasilkannya, kalau kuanti sudah pasti angka, kalau kualitatif sudah pasti pernyataan-pernyataan ya. Kemudian tingkat fleksibilitas desainnya, kalau kuanti sudah fix, kalau kuali fleksibel ya, dinamis tergantung kepada kondisi di lapangan. Oke, eh, demikian mungkin materi perkuliahan pada hari ini. Anda sudah belajar mengeksplorasi jenis-jenis penelitian, mudah-mudahan bisa Anda pahami, dan kita akan lanjutkan dengan diskusi lebih lanjut di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.